Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Jumpa lagi dengan kajian hikam. Kali ini sampai pada hikmah nomor 29 dari Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Syattana baina man yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Syattana aduh banget baina man ing dalem antarane wong yastadillu kang amrih dalil sapa man bihi kelawan Allah, aw yastadillu utawa amrih dalil sapa man alaihi ing atase Allah. Al mustadillu utawi wong kang amrih dalil bihi kelawan Allah iku arafa ngerti sapa al mustadil al haqqa ing perkara hak li ahlihi tertentu ahline al-haq. Fa'atsbata mongko netepake sapa al-mustadil al-amra ing perkara min wujudi aslihi saking wujude asline amr. Wal istidlalu lan utawi amrih dalil alaihi ing atase Allah iku min adamil wusuli saking ora anane wusul ilaihi maring Allah. Wa illa lamun ora min adamil wusul ilaih famata mongko iku kapan ghaba samar sapa Allah hatta yastadillu hingga amrih dalil sapa wong alaihi ing atase Allah. Wa matalan kapan bauda aduh sapa Allah hatta takuna hingga ana apa al-atharu athar, apa al-atharu labet utawa makhluk, iya ya asar iku allati perkara tusulu kang numekaake apa allati ilahi maring Allah. Artinya jauh sekali antara orang yang istidlal dengan Allah, orang yang berdalil mencari makhluk bersama dengan Allah, dengan orang yang istidlal mencari Allah. Jadi orang yang memakai dalil dengan makhluk, dengan angan-angan tentang makhluk untuk mencari Allah. Orang yang berdalil dengan Allah itu dia telah mengetahui kebenaran yang diberikan kepada memang ahlinya, al-haq kenyataan atau kebenaran yang diberikan untuk ahlinya yaitu Allah. Kenyataannya adalah al-mawjud wallah. Maka dia telah menetapkan perkara dari adanya asalnya tersebut, al-aslu wallah. Jadi dia menetapkan aslul mawjud wallah. Kemudian ketika dia mencari wujud selain Allah, dia justru mencarinya lewat Allah. Wal istidlalu alaihi min adamil wusul ilaih. Sedangkan orang yang berdalil untuk mencari Allah itu dikarenakan tidak adanya wusul kepada Allah. Kalau tidak begitu maka wa illa famata ghaba hatta yastadillu alaihi, kapan Allah itu samar sehingga perlu dalil untuk mencapainya. Wa mata ba'uda hatta takunu al-atharu hiya allati tusalu ilaihi, dan kapan Allah itu jauh sehingga diperlukan athar atau diperlukan makhluknya untuk mencapai Allah. Jadi ini hikmah yang lumayan
rumit untuk pemahamannya ya, karena diperlukan dzauq yang benar, diperlukan pemahaman yang benar, yaitu dikatakan bahwa manusia itu ada dua kelompok, yaitu may yastadillu bihi dan yastadillu alaihi, yaitu orang yang mencari keberadaan. Kalau yang yastadillu bihi itu berarti mencari keberadaan makhluk dengan Allah, berarti dia khudzur dulu dengan Allah, dia musyahadah billah sehingga merasa bahwa selain Allah tidak ada. Kemudian dari keberadaan Allah dia baru mengenal makhluk. Sedangkan yang kedua yastadillu alaihi, ini adalah rata-rata manusia. Ini yastadillu alaihi, dia yang dilihat hanya makhluk. Kemudian dengan makhluk dia berangan-angan mencari Allah. Di sini dikatakan bahwa syattana, jauh sekali. Jadi kalau di istilahnya Imam Asy-Syarqawi di sini di syarahnya adalah orang itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu muridun dan muradun. Murid adalah orang yang menghendaki Allah. Tapi kalau urutannya tadi may yastadillu bi berarti muradun dulu ya. Muradun yaitu orang yang dikehendaki oleh Allah, atau majdzubun atau majdzub orang yang ditarik oleh Allah sehingga dia menjadi fana, dia menjadi tidak melihat sekitar, dia tidak melihat makhluk, dia hanya melihat Allah. Maka untuk mengenal makhluk dia istidlal dengan Allah. Sedangkan kelompok kedua adalah muridun. Ini adalah kebanyakan orang, yaitu dia karena bergaul dengan makhluk maka dia menjadi terhalang, menjadi tidak mengenal Tuhannya, karena dia yang dilihat hanya al-athar atau al-makhluk. Maka orang ini untuk menemukan Tuhannya dia istidlal dengan makhluknya ya. Seperti kalau di masalah akidah ya, di aqaid itu kan ada cara istidlal bahwa al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Kemudian setelah disimpulkan bahwa alam itu hadis ya, alam itu baru, maka wa kullu hadisin muftakirun ilal muhdis, setiap sesuatu yang baru membutuhkan yang membarukan atau yang mengadakan. Maka disimpulkan bahwa Allah itu ada. Jadi dia berpikir melihat makhluk dulu, kemudian dia berpikir, kemudian menemukan Allah. Sedangkan yang golongan pertama tadi tidak seperti itu. Dia memang langsung ditarik oleh Allah. Dia ditarik oleh Allah, maka dia menjadi tidak tahu bahwa ada makhluk. Intinya seperti itu. Walaupun mungkin kalau tidak mengalami, gimana kok dia tidak tahu dengan sekitarnya? Apakah dia anggap semuanya adalah Allah? Ya, mungkin seperti itu, secara kasat matanya seperti itu. Maka ini dikatakan jauh sekali perbedaannya, karena yang pertama itu orang yang telah wusul ya. Orang yang telah wusul, telah sampai kepada Allah. Sedangkan orang yang kedua adalah
orang yang baru mencari Allah, maka dikatakan ya, nihayatus salik bidayatul majdzub. Jadi akhir daripada as-salik, ya, salik adalah orang yang mencari Tuhan ya, dengan cara istidlal ataupun dengan cara aurat-aurat sehingga menjernihkan hatinya. Dengan menjernihkan hatinya dia mendapat nur ilahi ya. Kemudian dia menyadari siapa dirinya dan dia mengenal Allah. Itu yang lewat jalan jalan zikir, jalan zikrullah. Sedangkan untuk yang saya sebutkan di depan tadi, istidlal dengan akal, itu hanya ta'akul ya. Ta'akul itu sebenarnya ya hanya sekedar penolong ya, tidak bisa menghasilkan ilmu yang sebenarnya karena tidak dirasakan oleh hati, tidak dzaq, itu hanya sekedar ta'akul. Sedangkan as-salik di sini adalah orang yang mengenal Allah dengan rasanya. Dikatakan di sini nihayatus salik bidayatul majdzub. Jadi kalau salik nihayahnya atau tujuan akhirnya adalah wusul kepada Allah, itu merupakan bidayatul majdzub. Orang yang majdzub atau muradun tadi justru mulai awal sudah wusul. Jadi baru mula, kemudian dia baru mengenal makhluk, baru mencoba mengenal makhluk dengan istidlal billah. Jadi nihayatus salik bidayatul majdzub. Demikian yang bisa saya uraikan tentang hikmah ini. Semoga bisa kita fahami dan semoga kita bisa usul kepada Allah dan menjadi hamba Allah yang berhak menyandang gelar Abdullah yang sebenar-benarnya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.